Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Baru, Bapak Muhammad Idris SPD, yang terus memberikan dukungan dan motivasi kepada kita semua untuk terus bergerak dan bertumbuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu teman-teman seperjuangan pendidik SMK Negeri 1 Baru. Perkenankan kami pada kesempatan ini, kami bertiga, saya sendiri Rustanan, lalu kemudian bersama Bapak Haji Muhammad Rafi SPD dan juga Pak Suyuti akan memaparkan atau mendiseminasikan terkait dengan pelatihan yang kami lakukan dalam hal pembelajaran mendalam, yang sekarang ini menjadi sebuah pendekatan baru dalam pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yang merupakan hal baru, meskipun hal itu mungkin sudah pernah kita lakukan atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengarkan sebelumnya. Tetapi tidak apa-apa, selalu kita ulangi karena sesuatu yang baik itu bagus jika sekiranya selalu dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama itu adalah growth mindset atau yang orang sering sebut dengan pola pikir bertumbuh. Lalu kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran mendalam yang ada template terbaru ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dan yang terakhir itu ada lagi disebut dengan inquiry kolaboratif. Jadi 3 hal ini insya Allah akan kami paparkan secara bergantian dan mudah-mudahan durasinya bisa selesai dalam kurun waktu 30 menit ke depan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada hal yang pertama. Jadi saya sendiri akan memaparkan terkait dengan growth mindset itu, nanti akan disambung oleh Bapak Haji Muhammad Rafi terkait dengan yang mungkin paling dibutuhkan adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Ya baik Bapak Ibu, hal ini sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan kemarin sudah pernah kita melakukan pelatihan tersendiri di sekolah kita, tapi tidak apa-apa, saya sampaikan sekilas. Jadi bagaimana pola pikir bertumbuh itu. Kita lihat, ini pernyataan dari Pak Menteri terkait dengan pola pikir bertumbuh. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Itu bagi orang yang berpikir bertumbuh. Jadi masalah yang sedikit katanya jalan keluarnya banyak. Lalu kemudian, karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluarnya. Itu pernyataan dari Pak Menteri. Ya, next Pak. Ya, ini bukan menteri. Jangan tanya Tuhan kalau kamu punya masalah, tapi tanya kepada masalah bahwa kamu punya Tuhan. Ya, jadi itu pernyataannya. Maksudnya bahwa tidak usah curhat kepada Tuhan kita sekiranya punya masalah, tapi kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang insya Allah akan memberikan solusi dari masalah. Ini berdasar dari ayat Al-Quran itu, Surat Talak ayat 23. Jadi ini solusinya ini, karena kita berbicara masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu dasarnya. Barang siapa yang berkata kepada Allah, niscaya dia akan
mengadakan baginya jalan keluar. Jadi jika TPP tidak ada, kita hapus. Jadi insya Allah jalan keluarnya ya Bismillah. Ya, ini ada lagi yang sekarangnya sudah ada, tapi tidak ada. Dan insya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini tadi kalau tidak ada, insya Allah akan ada itu. Yang penting itu kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjaga larangan. Yang meskipun tidak sepenuhnya mungkin karena kita manusia biasa. Lalu kemudian kenapa growth mindset itu penting? Akhirnya menjadi latar belakangnya. Ada penelitian yang dilakukan oleh PISA. PISA itu sebuah lembaga yang meneliti terkait dengan keadaan pendidikan di dunia. Dia menyampaikan bahwa Indonesia itu termasuk dari 6 negara yang memiliki persentase murid dengan growth mindset di bawah 40%, hanya 29%. Itu posisi pelajar Indonesia. Dia hanya nomor 3 dari bawah dari negara yang disurvei. Saya tidak tahu berapa negara yang disurvei, di sini saya cantumkan. Artinya ada korelasi positif antara jumlah murid dengan growth mindset dengan hasil akademik suatu negara. Artinya jika anak-anak di sebuah negara itu memiliki pola pikir tetap yang terlalu banyak, artinya tidak memiliki pola pikir bertumbuh, itu mempengaruhi hasil akademik negara itu. Jadi itu penelitian PISA. Oke, selanjutnya. Nah ini baru kita masuk. Ternyata kenapa pola pikir itu penting? Karena pola pikir inilah yang mempengaruhi hasil dan mempengaruhi tindakan. Jadi apa tindakan yang kita lakukan itu tergantung dari pola pikir kita. Nah, jadi makanya orang mengatakan dalam dunia psikologi itu dalam laut dapat diukur, dalam hati tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana mengetahui hati melalui gejalanya? Ada namanya gejala hati. Jadi para psikiater itu mendiagnosa penyakit itu hanya melalui gejala-gejala, bukan hatinya yang dia tahu, tapi gejala hati. Gejala hati apa yang dilakukan melalui tindakannya. Nah, jadi makanya pola pikir yang mempengaruhi tindakan dan juga mempengaruhi hasil. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, bahkan dikatakan pola pikir itu lebih penting daripada keterampilan. Kenapa? Karena kalau orang tidak memiliki pola pikir yang baik, ini dasarnya, fondasinya, maka tidak mungkin dia akan terampil untuk tindakan berikutnya. Karena pola pikirlah yang akan melahirkan kreativitas itu. Nah, lanjut, jadi kalau pola pikirnya tidak bertumbuh, otomatis dia tidak akan kreatif. Nah, inilah yang harus kita inginkan, bagaimana pola pikir kita itu bisa bertumbuh. Seperti yang itu ada kembang yang tumbuh. Jangan pola pikir kita terkunci yang disebut dengan fixed mindset, jadi pola pikir tetap. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang bertumbuh. Karena kapan kita punya pola pikir yang tetap, maka otomatis kita tidak kreatif, tidak mampu menciptakan sesuatu yang baru. Ya, selalu kita berprinsip maka sidang kamakuron makutomar yolo. Itu kan begitu. Padahal kata Pak Anies Baswedan kan sekolah itu melihat masa depan, bukan museum. Kalau ke museum kita melihat masa lalu, kalau ke sekolah kita melihat masa depan. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa kenapa harus begini, padahal makutomar yolo. Ya kan, sekolah ini bukan museum, sekolah adalah melihat masa depan. Ya, jadi memang kita harus punya growth mindset, harus punya pola pikir bertumbuh. Lanjut Pak. Nah ini dia. Apa perbedaan antara pola pikir bertumbuh dan juga pola pikir tetap? Ya, jadi yang pertama adalah challenge. Challenge apa? Challenge. Ya, challenge. Kalau ini kita rugi ya. Ya, tantangan itu. Ketika menghadapi tantangan, orang yang punya pola pikir bertumbuh dia akan menerima. Yang pola pikirnya tetap itu dia akan menghindar. Ya kan? Dia tidak mau. Saya tidak bisa, saya kira di situ. Lalu kemudian apalagi obstacle. Obstacle itu adalah hambatan. Ketika menghadapi hambatan, dia langsung menyerah. Tetapi yang punya bertumbuh itu, dia akan bertahan. Jadi dia akan bertahan sekuat tenaganya. Begitu. Jadi kata orang bahwa orang hebat itu bukan berarti orang yang selalu menang dalam sebuah perkelahian atau sebuah perlawanan. Tapi orang hebat itu orang yang mampu memanfaatkan segala peluang, meskipun peluang itu hanya sekecil lubang jarum. Itu kata orang. Jadi kalau dia menghadapi hambatan, dia bertahan. Jadi itu yang ketiga, jangan menyerah. Lalu kemudian yang ketiga adalah effort. Nah, effort itu adalah usaha. Kalau usahanya bagaimana? Kalau ada usaha, dia melihat sebuah peluang. Yang lain usaha itu dianggap sesuatu yang sia-sia, mubazir. Kalau yang growth mindset-nya itu apa lagi? Yang mindset-nya itu tetap. Kemudian kritik, ketika dia mendapatkan kritik itu dianggapnya sebagai sebuah informasi. Ya, informasi itu introspeksi. Yang punya pola pikir tetap, kritik itu dianggap sebagai sebuah serangan. Ya, jadi ini yang selalu membedakan. Lalu yang terakhir adalah
sukses order, kesuksesan orang lain bagi yang punya pola pikir tetap itu dianggap sebuah ancaman. Tetapi yang punya pola pikir bertumbuh itu dianggap sebuah inspirasi. Ya, jadi dianggap sebuah inspirasi. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berhasil, jangan dianggap sebagai sebuah ancaman. Jadi maksudnya dia akan menghalangi jalan kita, jalan saya ini kemungkinan besar saya akan bersaing dengannya. Itu masing-masing Tuhan Bapak telah menentukan rezeki kita. Pernah dapat tentu dan leher Tuhan. Nah ini kemarin pas materi ini sudah dibahas hari apa kemarin itu Pak di Lampoko itu hari Sabtu di SMK 5 itu depan sekolah Pak ada Mas Musallanya itu yang sedang maulid. Jadi saya keluar untuk salat zuhur di situ. Datang Pak Kepala SMK 5 Pak Faisal beserta Pak Safirin pengawas yang kebetulan juga apalagi namanya pemateri. Dia bilang mau kemana sudah saya mau salat zuhur di situ Pak. Bilang dia atau kurang mau tahu masih di sini gitu ke Yalangi Pantai sedikit. Jadi saya bilang jadi kita kemana Pak? Memang sebanyak nasi SMA Lampoko di sana di masjid besar. Akhirnya kami bertiga ke Lampoko itu masjid besar. Ternyata pas tiba di Lampoko juga maulid dan maulidnya malah lebih ramai. Nah jadi akhirnya kami karena tidak ada lagi kami masuk salah di situ. Ternyata di sana lebih banyak lagi orang yang mengenal kita. Jadi pas keluar kita dicegat oleh beberapa nikah itu Pak tadi semua sini. Akhirnya kami tetap dikasih embel. Padahal sebelumnya kami menghindari musala dia itu karena kita akan tidak enak. Jangan-jangan orang berpikir kita ini mau salah hanya untuk itu ya cari embel. Ternyata kita menghindari, ternyata kita dapat juga. Di situ Pak Sabiri mengatakan, wah dia lah bahan ceramah nasa stasiun deh. Maka daerah dalek teman-teman lo tiga sih. Artinya kami itu dalek untuk pancing itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa sukses orders ketika orang lain sukses, tadi dalek tunala, dalek apa tunala. Artinya jangan menganggap dia sebagai sebuah saingan, tetapi anggap dia sebagai sebuah inspirasi. Nah, jadi itu kalau pikir begitu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Tapi kalau lebih dari jatahnya Ya, jadi sebenarnya dia sebenarnya lepas bodi nala. Ya. Ya, jadi artinya dari nama ya, ya, itu kan cuma kan anak tunala. Ya. Jadi Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya dari pola pikir tetap berlawanan dengan pola pikir bertumbuh. Jadi bagaimana pola pikir tetap itu suara menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan kesulitan. Jadi ada kekhawatiran terus ketika ada tantangan. Itu. Sementara pola pikir bertumbuh itu selalu menimbulkan optimisme. Kalau orang bisa, insya Allah kami juga akan bisa. Kalau orang tidak bisa, mungkin saya bisa. Jadi itu yang prinsipnya. Lanjut Pak. Jadi ini saya sebentar saja. Bagaimana kita bisa mendeteksi pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh? Nah, ini dia. Kalau pola pikir tetap kita mengatakan kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kalau pola pikir tetap mengatakan kalau saya gagal saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi gagal coba lagi. Nah, jadi janganlah menyerah bahwa saya tidak mampu. Kalau pola pikir tetap saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan. Sebab resiko untuk gagal akan besar. Itu pola pikir bertumbuh kita. Apa pola pikir tetap kita? Tapi kalau kita punya pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa saya tidak mau meminta, tetapi kalau saya dikasih, saya akan coba untuk itu. Ya, jadi seperti itu. Sama kemarin ketika apalagi ramai-ramai teman-teman mendaftar kepala sekolah, saya bilang saya mau untuk mendaftar. Tetapi saya bukan berarti saya mau minta, karena saya tidak tahu minta meski menelusuri lorong-lorong tikus itu saya tidak tahu. Jadi tapi kalau saya akan coba dan kalau gagal kita bisa dengan Pak Mansur. Nah itu kan artinya saya sudah mencoba jalan itu dan nanti kita cari jalan yang lain. Ya jadi yang tidak dibenarkan kan adalah bagaimana kita meminta. Tapi kalau kita dikasih kita akan mencoba untuk melakukannya. Ya dengan sekuat tenaga. Nah jadi itu kan. Lalu kemudian ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Kita harus menghindari memberikan pujian pribadi kepada anak-anak. Saya berikanlah pujian proses. Artinya jangan memuji hasil akhirnya. Ketika anak-anak juara, langsung kita mengatakan bahwa Anda anak yang hebat, bisa juara. Itu adalah pujian pribadi. Ya, yang kita harus sampaikan kepada mereka itu adalah kamu itu telah bekerja keras. Akhirnya kamu mendapatkan hasil maksimal. Itu jadi jangan puji hasil akhirnya, tapi puji prosesnya. Begitupun kalau gagal. Seperti kemarin kan kita dari beberapa anak-anak kita yang ikut acara 17-an, pramuka itu berhasil dengan luar biasa. Itu jadi mestinya hasil akhirnya yang dipuji. Kita mengatakan
kita telah berhasil tantangan ini, kita harus mencoba tantangan yang lebih besar lagi. So, mereka harus tentangkan. Anak-anak yang gagal pun begitu. Kita tidak, bukan kita gagal, tetapi kita cuma tidak memegang trofi. Karena kita sudah mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang melihat usaha keras kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi jangan memberikan pujian pribadi, karena kenapa? Itu bisa saja membuat anak-anak tidak mampu, apalagi lagi melihat tantangan yang lebih besar. Ya, karena orang bilang meraih itu mudah, tetapi mempertahankannya yang sulit. Nah, jadi pujian anunya ini, bagaimana melihat pujian pribadi dan pujian proses? Kalau kita mengatakan kalian berbakat dalam matematika, semestinya kita menyampaikan kamu butuh materi matematika yang lebih menantang otakmu. Jadi itu pujian prosesnya. Kamu pintar sekali, itu pujian pribadi. Kita harus hindari itu. Yang harus kita berikan, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Jadi strateginya yang tepat untuk itu yang kita puji. Kamu anak yang baik, itu pujian pribadi. Tetapi yang harus kita lakukan, kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Jadi prosesnya yang kita selalu apresiasi. Wow, kamu seorang seniman yang luar biasa, itu pujian pribadi. Tetapi yang harus kita berikan pujian prosesnya, kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukisnya selama ini. Itu dia. Kamu memang terlahir menjadi seorang penulis, itu pribadi. Nah, yang harus kita lakukan, kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisanmu. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Saya kira selama ini memang saya sendiri baru menemukan, dan ini saya anggap sesuatu yang ternyata selama ini saya keliru. Kadang-kadang kita menguji anak-anak pribadinya, tapi ternyata yang paling bagus itu adalah prosesnya. Nah, ini lagi, target performa atau performance goals versus learning goals. Jadi yang harus kita lihat itu adalah target pembelajaran atau learning goals, jangan target performanya. Ya, jadi target performa itu melihat orang itu lebih pintar daripada yang lain, merasa diri paling pintar, tetapi itu harus kita hindari. Yang kita harus cari adalah bagaimana learning goals, target pembelajaran. Ya, jadi mampu, jadi misalnya kalau target performanya dia dapat nilai 90 di ulangan bahasa Inggris. Itu bukan itu yang kita inginkan dalam pembelajaran. Yang kita inginkan adalah dia mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi penerapannya yang kita inginkan. Jadi itu dimaksud dengan learning goal, jangan performance goal. Karena kalau performance goal saja, maka boleh jadi anak-anak itu menggunakan segala cara untuk mendapatkan hasil akhir itu. Ya, makanya kemarin di pendidikan guru penggerak tidak dianjurkan untuk menjanjikan hadiah kepada anak-anak ketika dia berprestasi, karena kemungkinan besar itu motivasinya adalah motivasi yang datang dari luar. Dia mengejar hadiah itu bukan karena learning goals, bukan karena target pembelajaran, tetapi karena menginginkan hadiah itu. Ya, jadi ini ya. Lanjut Pak, saya gitu saja. Nah, ini dia peta pikiran. Ternyata dalam pembelajaran mendalam itu ada sebuah langkah pembelajaran dianggap sangat tepat untuk apalagi diterapkan dalam pembelajaran, disebut dengan mind map, peta pikiran, mind map. Jadi misalnya kita membuat sebuah kerangka, kita mencoba mengarahkan anak-anak untuk membuat peta pikiran. Karena dengan peta pikiran ini dia bisa belajar lebih bermakna, tidak terkesan untuk menghafal teks, tetapi dia bisa memahami. Dan hal ini saya rasakan karena kami ketika belajar pengindawan dengan adik-adik dari PU Gasali dan PDDI, kita diajarkan itu ketika mau belajar berceramah jangan menghafal teks, tetapi buat peta pikiran. Jadi apa yang mau diceramahkan, misalnya kita akan berceramah tentang orang-orang bertakwa, maka kita harus buat peta pikirannya. Bagaimana ciri orang yang bertakwa, apa manfaat orang yang bertakwa, dan bagaimana jika sekiranya orang tidak bertakwa. Itu kan peta pikiran yang kita turunkan. Jadi dalam pembelajaran seperti itu. Kalau kami dalam agama misalnya, kami mengajar terkait dengan pernikahan. Jadi kami cuma menjelaskan sekilas apa itu pernikahan, baru anak-anak silakan buat mind map-nya. Yaitu pernikahan, tujuan pernikahan, syarat pernikahan, orang yang harap dinikahi, atau pernikahan yang tidak halal. Itu kemudian anak-anak mencoba menjelaskan peta-peta pikiran itu. Nah, ini yang dianggap paling relevan dengan pembelajaran mendalam, dan itu bermakna. Nah, makanya karena kapan kita mengandalkan hafalan, berpotensi kita lupa. Begitu juga kalau kita ceramah. Nah, jadi ini salah satu, bukan satu-satunya ya Bapak Ibu, salah satu yang dianggap relevan dengan pembelajaran mendalam. Karena tadi ini dikatakan bahwa peta pikiran atau mind maps itu ini menurut Tony Buzan ini yang ciptakan ini, dia mengatakan learning goal yang sesuai dengan cara kerja alami otak sehingga dapat sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran mendalam. Itu mind maps. Ya, jadi anak-anak hanya diberikan mungkin kertas kerja, lalu kemudian mereka membuat
peta pikiran, lalu kemudian mereka menjelaskan amas dari peta-peta yang telah dibuat itu. Ya, jadi begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi begini modelnya disebut peta pikiran. Ada disebut dengan central ide. Jadi ide pusat itu ya. Misalnya ini yang luas itu. Kemudian mereka turunkan beberapa cabang. Ya, atau orang sering sebut juga dengan peta konsep. Ya, jadi atau modelnya seperti ini. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir sekali ini. Nah, ini pola survei screening itu adalah pola pikir yang hanya melihat atau pembelajaran yang hanya melihat secara dangkal, secara yang tampak saja. Ya, seperti ini gunung es. Ya, survei screening itu hanya melihat yang tampak. Tetapi di screening itu belajar mendalam kita harus melihat ternyata lebih banyak lagi yang terpendam atau yang sedang tenggelam. Kita menginginkan supaya pembelajaran itu deep screening, bukan surface screening. Ya, bukan yang hanya tampak saja. Ya, ini yang terakhir sekali yang saya maksud, nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Jirapi, bahwa ada 4 istilah itu dalam pembelajaran mendalam sekarang. Dan ini yang semestinya kita harus pahami karena ini termaktub dalam rencana pembelajaran kita dalam RPP. Jadi ini istilah baru. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Yang kemarin dimensi profil Pancasila hanya 6, sekarang menjadi 8. Ya, dan itu yang harus kita tahu. Dan kita harus memilih yang mana relevan dengan pembelajaran kita. Apakah berketuhanan, apakah keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan pengenalan kritis. Jadi ini yang menjadi dimensi profil lulusan 8 itu yang kita harus include dalam pembelajaran kita. Tidak mesti 8, bisa saja hanya 2 dan hanya 3 yang kira-kira relevan dengan materi yang kita ajarkan. Lalu yang kedua juga adalah prinsip pembelajaran. Ada disebut prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini diharapkan dalam pembelajaran kita lakukan, prinsip ini harus ada. Nah, yang mana itu orang bilang BBM, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Jadi dalam pembelajaran kita itu bermakna, bisa diingat anak-anak sampai usia tuanya. Yang kedua, berkesadaran. Mereka sadar akan pentingnya materi yang akan dia pelajari. Bukan untuk ulangan, tetapi untuk kehidupannya setelahnya dia tamat. Itu berkesadaran. Lalu kemudian menggembirakan. Maksudnya anak-anak bekerja tidak berada dalam tekanan. Semangat itu apa kalau kita bekerja dalam tekanan? Ya, ketika yang menekan itu ada, kita begitu berusaha untuk. Tapi yang ketika tidak ada, kita merasa merdeka. Itu kan tidak menginginkan seperti itu. Itu yang kita tidak inginkan. Tapi kita berharap bagaimana kita bekerja atas kesadaran sendiri. Kalau kesadaran itu berarti yang merintah adalah diri kita, bukan dari pihak yang lain. Begitu juga dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pengalaman belajar. Nah, ini ada dalam RPP kita yang harus ada, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, meskipun ini sedikit ada perbedaan ini, nanti mungkin kita bisa minta perbandingan pendapat juga dari Bu Erni, karena dari kemarin itu dari mentor kami di Belajar Mendalam mengatakan memahami, mengaplikasi atau merefleksi itu tidak mesti harus selalu ada dalam satu pertemuan pembelajaran. Jadi boleh jadi hanya memahami saja kalau misalnya target atau indikator pembelajaran kita hanya pemahaman. Nanti pertemuan berikut baru ada aplikasi atau refleksi. Ya, tapi ketika saya dengan Bu Erni kemarin, pantas ketika saya melihat itu yang Mustafa seperti itu. Ternyata sumber informasi itu di Mustafa. Karena kebetulan Ibu Hera itu satu kelompok dengan Pak Mustafa di sana ketika dia. Tapi Bu Erni ketika saya bincang-bincang kemarin, dan saya lebih condong ke Bu Erni sebenarnya pendapat saya, bahwa dalam sebuah pembelajaran itu memang nanti dianggap lengkap kalau ada pemahaman, ada aplikasi, dan ada refleksi. Jadi ketiga hal itu harus selalu ada dalam pembelajaran. Tapi ternyata di sini ada dua pendapat. Ya, ini dari lingkaran yang tidak terputus ya. Di memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Makanya dari perangkat yang saya buat itu selalu ada itu dalam satu pertemuan itu selalu ada pemahaman, ada pengaplikasian, dan ada refleksi. Nah, tapi yang kami terima itu ternyata Pak Mustafa juga ketika kemarin hadir dan memberikan contoh RPP begitu juga. Ya, tidak mesti harus ada ketiga-tiganya katanya. Jadi itu bisa kita karena ternyata jadi khilaf di sini. Ada sedikit perbedaan, tapi saya kira tidak mengurangi. Yang penting ada yang kita buat lah. Lalu yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Nah, jadi nanti terlihat jelas kerangka pembelajaran itu 4. Ya, yang pertama adalah lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, dan praktik pedagogis. Nah, apa istilah-istilah itu nanti Pak Jirapi akan jelaskan. Itu saya kira singkat dari saya, Bu. Ya, ini hanya sekedar teorinya saja. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan karena saya sendiri belum belum bisa menerapkan sepenuhnya. Atau boleh jadi mungkin Bapak Ibu lebih bisa menerapkan daripada kami ini. Cuma kebetulan kami yang harus memaparkan karena kami yang sedang pelajari teorinya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya kembali ke Pak Haji Muhammad Rafi untuk memaparkan terkait dengan yang menjadi inti dari Dismanis kita adalah bagaimana membuat apalagi perencanaan pembelajaran mendalam. Informasi atau pengetahuan yang kami dapatkan, jadi saya sama Pak Mustana dan Pak Suyuti. Kemudian model mungkin kita sudah biasa dapatkan. Kalau saya baru lagi ini ikut pelatihan yang menggunakan LMS. Jadi ada aplikasi online. Ya, LMS yang digunakan oleh KPTK Goa dari Kemendikbud. Jadi itu tugas kita diupload di situ. Bahkan video kami juga seperti itu. Di tugas-tugas semua diupload di LMS tersebut. Intinya sebenarnya adalah tadi dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran mendalam, kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar ya, pengalaman belajar. Kemudian yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Itu semuanya intinya akan dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran. Ya, jadi ada format baru yang di-update terbaru yang dibagikan kemarin oleh pemateri terkait bagaimana membuat rencana pembelajaran. Bisa juga satu baru. Kamu cerdas kreatif. Kalau saya bila mengatakan W, katakan W ya. Katakan W. W. Katakan wo. Katakan A. Katakan wow 3 kali. Jadi begitu juga kalau mengajar di kelas, sekali-sekali kasih juga apa namanya ya ice breaking juga. Tapi ice breaking itu tidak selamanya harus joget-joget ya. Jadi bisa ice breakingnya itu misalnya Bapak Ibu berdiri, coba Bapak Ibu berdiri, coba semuanya berdiri ya. Yang laki-laki berdiri, yang cewek juga, yang guru perempuan juga berdiri. Ya, bisa saja seperti ini misalnya. Kalau hasil dari apa yang saya sebutkan adalah bilangan ganjil, maka ke kiri, balik kiri. Kalau genap, balik kanan. Hadap kanan ya, hadap kanan kalau genap. Hadap kanan genap, hadap kiri ganjil. Jadi fokus ya. Ya, 2 kali 3. Tidak bersuara ya, tidak menjadi jawaban. Langsung saja hadap. Sesuai dengan matematika sederhana sekali. Ya, tambah. Oke, 6 tambah 1. Kau tak bersuara. 8 kali 5. 40. Itu selarang. 2 kali 2. Oke, menghadap ke depan dulu. Kembali. 1 kali 1. Nah, 1 kali 1. Jadi harus bisa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Itu pengalaman kami selama ikut pelatihan. Jadi saya juga jarang kasih briefing karena
apa namanya, kalau kita kejuruan itu ya praktek saja itu semuanya sudah bergerak. Siswa sudah, kalau kita bersama menggunting ya, itu sudah bergerak. Itu sebenarnya sudah menyenangkan kalau kita di kejuruan. Yang biasanya tuh yang monoton itu kalau misalnya atau pelajaran teori ya, matematika dan lain sebagainya, bahasa Indonesia itu butuh ice breathing namanya. Kalau kita yang praktek, sementara anak praktek, oke semuanya berdiri ice breathing. Dan seperti itu. Tapi kalau di kejuruan kan belajar juga teori. Jadi pembelajar teori bisa kita kasih sedikit. Tapi tidak selamanya yang joget-joget ya. Yang joget-joget. Bisa seperti itu tadi. Pembelajaran kita. Apakah ada dimensi keimanan? Apakah ada keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Ini kita hafal, kita baca setelah sholat fardu. Bisa, nanti saya bagikan di grup. Iya, supaya dihafal. Kalau saya tunjukin satu orang coba hafal 8 dimensi, bisa dihafal. Ya, supaya bisa dihafal. Ya, ketuhanan, keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kewargaan. Ketiga, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, ya, komunikasi. Jadi ini di checklist saya, di checklist. Itu saja yang pertama harus ada di perencanaan pembelajaran. Jadi tidak banyak. Yang kedua, desain pembelajaran. Nah, di sini baru ada tujuan pembelajaran. Di situ dituliskan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Saya kira ini sudah biasa kita dapatkan. Hanya yang berbeda ini identifikasi biasanya. Di situ ada identifikasi siswa atau murid yang sebelumnya kita dapatkan, itu sekarang dalam perencanaan minimumnya itu tidak ada lagi. Itu yang berbeda. Kemudian praktik pedagogis. Nah, ini tadi yang kerangka pembelajaran sudah dimasukkan dalam desain pembelajaran. Praktik pedagogisnya apa di sini? Tuliskan modelnya, strategisnya, kemudian metode pembelajaran. Misalnya pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, inquiry, kontekstual dan segalanya. Kemudian kemitraan pembelajaran. Maksudnya di sini bermitra dengan siapa kita menyampaikan atau dalam menyusun rencana pembelajaran. Di sini bisa saja kemitraan itu ternyata pemahaman saya sebelumnya itu kemitraan itu harus dari luar. Ternyata mitra pembelajaran itu bisa saja bersama guru, ya, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru PAI, itu termasuk bermitra kalau kita libatkan mereka. Termasuk juga dengan guru BK, kalau terlibat semua itu sudah menjadi mitra kita dalam menyusun rencana pembelajaran. Kemudian lingkungan pembelajaran, ini dilaksanakan di mana? Itu dikembangkan misalnya di ruang fisik atau di ruang virtual. Kemudian pemanfaatan digital, ini menggunakan apa pada saat pembelajaran, ya, sehingga menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, kontekstual. Contoh video pembelajaran. Jadi ini bisa diterapkan di sini, dimasukkan platform pembelajaran apa yang digunakan, perpustakaan digital kalau ada, atau forum diskusi daring, kemudian aplikasi penilaian dan sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam penilaian pemanfaatan digital. Kemudian pengalaman belajar. Nah, di sini tadi ada 3, hafal juga ini 3, memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi atau 3M. Nah, ini masukkan juga dalam pengalaman belajar. Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Nah, di sini peserta didik terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi dalam suasana yang saling memuliakan. Jadi ternyata di pembelajaran mendalam ada istilah saling memuliakan. Artinya
kita sebagai guru ya harus memuliakan siswa kita, begitu juga siswa kita harus memuliakan gurunya, muridnya ya. Jadi peserta ini diganti istilah murid di pembelajaran mendalam. Jadi murid memuliakan guru, guru memuliakan murid. Begitu juga guru dengan guru saling memuliakan, siswa dengan siswa saling memuliakan. Bukan hanya muridnya yang memuliakan gurunya, tapi guru juga harus memuliakan muridnya, saling memuliakan. Kemudian memahami apa yang perlu dipahami oleh peserta didik atau murid, kemudian mengaplikasikan. Nah, tadi disampaikan Pak Mustana bahwa di langkah-langkah pembelajaran bisa saja misalnya hanya memahami, bisa saja mengaplikasi atau merefleksi, atau bisa semuanya juga, ada semua ya. Tapi kalau mengaplikasi, misalnya kita di kejuruan biasanya kan memahami dulu. Setelah siswa paham baru lanjut ke aplikasi. Nah biasanya kalau misalnya berbeda jamnya, memahami dulu minggu ini, minggu depan baru mengaplikasi. Jadi rencana pembelajarannya untuk minggu ini tentu saja memahami saja dulu, mengaplikasinya belum. Tetapi di tahap mengaplikasi harus ada syarat. Sebelum mengaplikasi harus disampaikan pemahaman sebelumnya, bahwa betul-betul dia ingat lagi sebelum lanjut ke aplikasi atau prakteknya. Setelah itu baru refleksi. Kemudian terakhir adalah asesmen pembelajaran. Jadi tidak terlalu banyak yang harus arifin. Identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, asesmen pembelajaran. Di asesmen ini teknik penilaian yang akan kita gunakan baik pada awal proses maupun pada akhir pembelajaran. Jadi ada pembelajaran assessment as learning yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejawat. Kemudian assessment untuk pembelajaran assessment for learning menekankan pada umpan balik. Kemudian hasil pembelajaran assessment of learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Contoh penilaian sejawat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio. Kemudian penilaian berbasis kelas. Jadi ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif ya. Kalau sumatif biasa dilaksanakan di akhir. Di akhir itu untuk melihat hasil akhir dari pembelajaran. Biasanya dilaksanakan ujian semester akhir. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat proses pembelajaran kita juga melaksanakan sumatif. Yang penting sudah tercapai satu kompetensi. Satu capaian pembelajaran selesai, kita bisa saja melakukan sumatif. Jadi kemarin itu saya tanyakan juga, bagaimana Pak kalau kita lakukan saja gurunya masing-masing yang sumatif? Bisa saja ya. Tidak ada seperti terjadwal, bisa. Jadi kalau sudah tercapai satu capaian pembelajaran, misalnya kita punya 3 capaian, satu capaian kita kasih tugas soal sumatif ke siswa, berarti selesai satu capaian untuk 1 bulan. Untuk bulan kedua misalnya satu capaian lagi, dan akhirnya cukup terselesaikan semuanya, maka tidak perlu lagi sebenarnya ada ujian semester karena semuanya sudah selesai. Kemudian formatif itu adalah asesmen untuk penilaian proses. Jadi pada saat kita mengajar, itu prosesnya yang kita nilai. Ya, misalnya siswa dibentuk kelompok, di situ kita nilai bagaimana kolaboratifnya siswa, kreativitasnya siswa di dalam berdiskusi, komunikasinya siswa. Itu. Jadi formatif menilai proses, sumatif menilai hasil akhir. Saya kira itu untuk diseminasi pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa kalau ada yang bertanya bisa. Mudah-mudahan tidak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ya alhamdulillah tidak ada. Kok ada? Ada. Silakan.
mengenai template Pak, untuk RPM-nya yang di bagian desain pembelajaran. Yang itu kan Pak, langsung ke tujuan pembelajarannya bagian atas. Ya, sebelumnya kemarin saya sempat dapat template sebelumnya yang menuliskan capaian sebelum ada tujuan pembelajaran. Bagaimana itu Pak? Apa tidak perlu dituliskan capaiannya, langsung saja tujuan pembelajaran? Terima kasih. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih Ibu Bu Nuraini dari jurusan Tata Busana. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nuraini. Jadi seperti itu ya kalau di kelas sih, kalau ada guru ada siswa atau ada murid yang berhasil menjawab soal atau berani bertanya itu saja sudah luar biasa, karena kompetensi komunikasi ya. Di profil lulusan tadi ada komunikasi, jadi dia bertanya itu sudah berarti ada profil lulusannya itu komunikasi. Kemudian di sini tadi ditanyakan bahwa apakah capaian pembelajaran tidak perlu lagi disampaikan di sini. Jadi template ini adalah template minimum. Jadi kalau sudah ada ini sudah dianggap sah. Jadi kalau mau kita tambah sunnah-sunnahnya, misalnya identitas, kan sini tidak ada identitas. Ini identitas, ada identitasnya, nama sekolah, nama gurunya, nama mata pelajarannya, kemudian kelasnya, semester berapa, ditambahkan itu di atas sini. Ini komponen minimumnya, paling wajibnya lah, yang wajib. Nah, sunnahnya tadi bisa ditambahkan itu tadi, termasuk capaian pembelajaran bisa ditambahkan. Baik. Saya kira masih semangat Ibu Bapak semuanya? Masih semangat Ibu Bapak? Oke, terima kasih. Harus semangat. Karena kalau kita lihat tanpa semangat maka akan sakit Jadi harus semangat, kembalikan pada diri bahwa insya Allah SMK 1 bisa maju. Tanamkan dalam diri kita itu. Iya. Bahwa dengan Ibu Bapak SMK 1 bisa kualitasnya bisa menjadi sekolah unggul dan berdaya saing pada tatanan yang kualitas itu. Saya sebagai kepala sekolah selalu optimis bahwa sekolah ini bisa maju, dan saya hanya di titik dia di SMK 1. Mungkin 1 tahun 2 tahun nggak tahu kapan saya pindah dari sini, tapi Bapak Ibu ini mungkin susah untuk pindah. Iya. Kata saya sebagai kepala sekolah, mungkin nggak tahu kapan, entah besok atau lusa. Saya tidak begitu. Saya hanya membersamai Ibu Bapak sekalian. Makanya saya tanamkan dalam hati kita bahwa dengan keberadaan Ibu Bapak menjadi guru, menjadi pendidik, mari setiap harinya lakukan hal-hal positif untuk membangun karakter, membentuk akhlak karimah bagi murid-murid kita, dan menjadikan tugas kita sebagai pendidik untuk bisa mengantarkan anak-anak kita memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan untuk menyongsong masa depan anak-anak kita yang insya Allah menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK 1 Bandung, tangguh cerdas kreatif. Jadi semua tadi masih bisa jadi orator misalnya.